100円ください。お金いるの? Oke, selamat datang kembali di channel Zero 101. Saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Sesuai janji yang udah saya omongin di postingan komunitas sebelumnya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah topik yang berkaitan dengan salah satu sihir tingkat strategis yang ada di series light novel Mahoka, yaitu sihir tingkat strategis Tuman Bomba. Dan menurut saya pribadi, pembahasan sihir Tuman Bomba ini bisa dibilang cukup penting ya, karena sihir Tuman Bomba ini bakalan sering muncul di cerita kedepannya. Bahkan setelah saya baca-baca light novelnya, sihir Tuman Bomba yang tercatat udah diaktifin sama si Igor itu ternyata ada sebanyak 9 kali kalau gak salah ya. 4 diantaranya itu berhasil dieksekusi dan 5 sisanya sempat digagalin oleh Tatsuya. Selain itu, di video kali ini saya juga pengen ngingetin kalian gitu bahwa yang namanya sihir tingkat strategis itu bukanlah sihir yang bisa dipakai seenak jidat. Karena pada hakikatnya setiap sihir tingkat strategis itu punya kekuatan yang tidak hanya bisa menjadi ancaman bagi negara lain dari segi militer, tapi sihir tingkat strategis itu juga punya potensi untuk merubah situasi politik di dunia Mahoka. Oleh karena itu, di negara-negara yang para pejabatnya itu berpikir secara rasional, mereka bakal berusaha sebisa mungkin untuk menghindari penggunaan sihir tingkat strategis. Terkecuali kalau negara mereka itu emang benar-benar sedang dalam keadaan sangat darurat, seperti adanya upaya invasi besar-besaran oleh negara lain, ataupun terjadinya bencana alam. Nah, kalau situasinya udah parah kayak gitu ya, baru deh sihir tingkat strategis itu bisa diaktifin secara leluasa. Jadi kesimpulannya, untuk ngaktifin sihir tingkat strategis, meskipun hanya sekali, itu benar-benar butuh pertimbangan yang sangat matang. Mengingat banyak sekali konsekuensi berat yang akan menimpa sebuah negara kalau sampai mereka itu ngaktifin sihir tingkat strategis secara gegabah. Jadi sekali lagi, yang namanya sihir tingkat strategis itu bukan main-main. Karena sekali aktivasi aja itu bisa berpengaruh besar terhadap jalan cerita di light novel Mahoka. Apalagi kalau sampai diaktifin berkali-kali macam sihir Tuman Bomba. Nah, terus perlu dicatat juga gitu, terkadang sebagian dari kita itu sering meremehkan sihir-sihir tingkat strategis ya, selain material burst. Karena kitanya itu selalu membanding-bandingkan kekuatan dari sihir material burst dengan sihir tingkat strategis yang lain. Ya, emang sih, dari segi daya hancur, radius, terus efisiensi, sihir material burst itu emang berada di level di atas sihir-sihir tingkat strategis yang lain. Tapi meskipun faktanya emang demikian, bukan berarti sihir-sihir tingkat strategis yang lain itu lemah. Cuma ya, emang sihir material burst-nya aja yang terlalu overpower gitu. Bahkan sihir tingkat strategis yang dianggap paling lemah sekalipun itu sebenarnya punya potensi untuk membunuh ribuan atau bahkan puluhan ribu orang gitu, terutama kalau sihir tingkat strategis tersebut diaktifkan pada kondisi-kondisi tertentu. Dan kembali lagi ke laptop, intinya alasan kenapa saya ngebuat video pembahasan tentang sihir Tuman Bomba ini adalah yang pertama, supaya nanti di video-video kedepannya itu saya gak perlu lagi ngebahas tentang sihir Tuman Bomba di tengah-tengah video pembahasan alur cerita ya. Jadi biar gak ribet juga ke sayanya. Terus alasan yang kedua, saya pengen ngingetin kalian lagi gitu bahwa yang namanya sihir tingkat strategis itu punya kekuatan yang luar biasa besar gitu, yang mana kekuatannya ini mampu mempengaruhi jalan cerita dari light novel Mahoka itu sendiri. Bahkan sihir tingkat strategis terlemah sekalipun. Oke, setelah saya sebutin alasan-alasan kenapa saya bikin video ini, sekarang kita akan langsung cus aja ke inti pembahasan dari video kali ini. Sihir Tuman Bomba merupakan sebuah sihir tingkat strategis yang secara formalitas dimiliki oleh seorang penyihir tingkat strategis resmi dari Uni Soviet baru yang bernama Igor Andreevich Bezobrazov. Dalam bahasa Rusia, Tuman Bomba ini memiliki arti bom kabut atau bom asap, yang mana maknanya ini benar-benar ngegambarin ciri khas dari sihir Tuman Bomba itu sendiri ya. Karena ketika sihir Tuman Bomba ini diaktifin, kabut atau asap itu selalu muncul sesaat sebelum terjadinya ledakan. Jadi ya singkatnya mah, sihir Tuman Bomba ini adalah sebuah sihir yang mampu menciptakan ledakan berskala besar dari proses manipulasi reaksi kimia pada sejumlah besar air. Untuk lebih jelasnya, ledakan yang dihasilkan oleh sihir Tuman Bomba itu sebenarnya merupakan hasil reaksi kimia dari pembakaran gas oksihidrogen, yang mana gas oksihidrogen tersebut diperoleh dari sejumlah besar air yang telah didekomposisi dengan kekuatan sihir. Nah, di sini saya bakal mencoba untuk ngejelasin langkah-langkah atau proses bagaimana terciptanya ledakan dari sihir Tuman Bomba.
Dan kalau kalian nemuin kesalahan di penjelasan saya, ya saya mohon maaf dan mohon koreksinya juga. Oke, pertama-tama, air yang digunakan sebagai katalis atau media untuk aktivasi sihir tuman bomba itu didekomposisi terlebih dahulu menggunakan kekuatan sihir tipe dispersi, sehingga sekumpulan air itu berubah menjadi sekumpulan kabut. Nah, setelah air berubah menjadi kabut, lalu si kabut itu didekomposisi lagi, sehingga sekumpulan kabut itu berubah menjadi uap air. Nah, setelah memasuki fase uap air, langkah selanjutnya adalah proses pemisahan antara atom oksigen dengan atom hidrogen yang ada pada uap air tersebut. Lalu, setelah atom oksigen dan atom hidrogen itu berhasil dipisahkan, proses selanjutnya dari sihir tuman bomba ini adalah proses untuk mengikat kembali atom-atom oksigen dan atom-atom hidrogen yang sudah dipisahkan tadi. Sehingga dari proses pengikatan paksa antara atom hidrogen dan atom oksigen inilah gas oksihidrogen pun tercipta. Dan kalau sekiranya gas oksihidrogen ini udah terbentuk dalam jumlah besar, user dari sihir tuman bomba itu ya tinggal nyalain api gitu dan duar. Sebuah ledakan besar pun akhirnya tercipta hanya dengan bermodalkan air saja. Oh ya, sebelum kita maju ke pembahasan selanjutnya, teruntuk kalian-kalian yang masih belum tahu, di sini saya pengen memperlihatkan dulu ya sebuah video yang memperlihatkan betapa besarnya ledakan yang dihasilkan oleh gas oksihidrogen. Berikut videonya. You can see an explosion, but a relatively mild explosion, as the hydrogen reacts with oxygen in the atmosphere. Here's the oxygen-only balloon. Well, that balloon more or less just popped. No real explosion there. Now, the hydrogen-oxygen balloon, that's a very strong concussive explosion. Oke, kembali ke laptop. Perlu kalian tahu, faktanya sihir tuman bomba ini dianggap sebagai salah satu sihir tingkat strategis resmi yang paling kuat di antara sihir-sihir tingkat strategis resmi yang lain. Dan tentu aja pastinya ada beberapa faktor penentu yang menjadikan sihir tuman bomba ini dianggap sebagai salah satu sihir tingkat strategis resmi yang paling kuat. Faktor yang pertama itu ada dari segi cakupan area gitu atau radius. Sihir tuman bomba ini merupakan sihir tingkat strategis yang cakupan area of effect atau efek radiusnya itu paling luas di antara sihir-sihir tingkat strategis resmi yang lain. Bahkan di light novelnya sendiri, ledakan yang dihasilkan oleh sihir tuman bomba itu bisa mencakup area sekitar 3 km persegi. Terus, selain dari faktor cakupan area atau radius, ada juga faktor dari segi daya hancur atau dari segi power, yang mana sihir tuman bomba ini punya power atau daya hancur yang bisa dibilang cukup mengerikan. Berdasarkan informasi yang ada di light novelnya aja, panas yang dihasilkan dari ledakan sihir tuman bomba itu bisa mencapai 3000 derajat Celcius, sama seperti suhu di pusat ledakan dari bom atom yang pernah dijatuhkan di Hiroshima. Nah, karena hal inilah, daya hancur dari sihir tuman bomba ini disebut sebagai nomor 2 paling kuat di antara sihir-sihir tingkat strategis resmi yang lain, atau hanya kalah satu peringkat dari sihir tingkat strategis resmi milik Anji Sirius, yaitu sihir Heavy Metal Burst. Terus gak berhenti di situ, sihir tuman bomba ini ternyata juga menghasilkan beberapa shockwaves atau gelombang kejut yang mampu menyapu bersih apapun yang ada dalam jangkauannya. Dan tidak seperti bom atom yang rata-rata hanya menghasilkan satu gelombang kejut aja, sihir tuman bomba ini justru menghasilkan shockwaves atau gelombang kejut yang bertubi-tubi. Nah, karena faktor-faktor inilah, sihir tuman bomba ini dianggap pantas untuk disebut sebagai salah satu sihir tingkat strategis resmi yang paling kuat di antara sihir-sihir tingkat strategis resmi yang lainnya. Nah, namun, di balik kehebatan dan kengerian dari sihir tuman bomba yang udah saya sebutin barusan, kita semua tahu bahwa sihir ini memiliki sebuah kelemahan yang sangat jelas dan mentereng, yaitu sihir tuman bomba gak bakal bisa aktif kalau gak ada air. Karena sihir tuman bomba ini sangat bergantung pada air, sihir tuman bomba ini jadi bakal sangat sulit untuk diaktifkan di wilayah-wilayah yang tidak memiliki air dalam jumlah besar gitu, contohnya seperti di daratan ya. Ya sebenarnya bisa aja sih Igor itu ngaktifin sihir tuman bomba di daratan. Cuma ya Igor itu harus nunggu hujan dulu gitu di area atau di lokasi yang bakal jadi targetnya Igor. Itu artinya Igor jadi gak bisa leluasa gitu untuk mengaktifkan sihir tuman bomba di area daratan. Karena ya yang namanya hujan itu kan gak selalu turun tiap hari.
Selain itu, akibat dari ketergantungan pada air ini juga, Igor pun bakal mengalami kesulitan untuk ngelancarin serangan kejutan ke musuh-musuh Igor yang ada di daratan, terutama ke musuh-musuh Igor yang memang selalu waspada dan selalu mengawasi segala pergerakan Igor. Hal ini dikarenakan musuh-musuh Igor pun pasti udah pada tahu gitu bahwa Igor itu akan mengandalkan air hujan untuk bisa mengaktifkan sihir tuman bomba di area daratan. Sehingga musuh-musuh Igor pun bisa memprediksi waktu serangan yang akan dilancarkan oleh Igor hanya dengan bermodalkan perakiraan cuaca. Makanya sihir tuman bomba ini sebenarnya agak kurang fleksibel gitu atau kurang ideal untuk digunain di daratan. Terus selain punya kelemahan karena terlalu bergantung pada air, sihir tuman bomba ini juga gak akan bisa berkutik gitu di hadapan sihir barrier Phalanx milik klan Jumonji. Hal ini disebabkan karena power atau daya hancur yang dihasilkan oleh sihir tuman bomba itu masih berada dalam cakupan yang bisa ditangani oleh sihir Phalanx. Contohnya tadi ya, saya bilang bahwa sihir tuman bomba itu bisa ngehasilin panas sampai 3000 derajat Celcius. Tapi panas 3000 derajat Celcius itu gak ada apa-apanya bagi sihir barrier Phalanx. Karena barrier Phalanx ini mampu menahan panas sampai 20.000 derajat Celcius. Terus, tadi saya juga bilang bahwa sihir tuman bomba ini bisa ngehasilin gelombang kejut secara terus-menerus gitu atau bertubi-tubi. Nah, gelombang-gelombang kejut ini juga gak bakalan ngefek apa-apa sama sihir barrier Phalanx. Karena seperti yang udah kita ketahui di volume 23 kemarin, sihir barrier Phalanx ini punya kemampuan auto refresh yang luar biasa cepat. Jadi kalaupun ada salah satu barrier Phalanx yang hancur akibat gelombang kejut, maka pada saat itu juga sebuah barrier baru bakalan terbentuk lagi secara instan. Ya, kesimpulannya sihir barrier Phalanx milik klan Jumonji ini benar-benar musuh alami bagi sihir tuman bomba. Nah, tapi terlepas dari segala kelemahan sihir tuman bomba yang udah saya sebutin barusan, sihir tuman bomba ini tetap menjadi salah satu sihir tingkat strategis resmi yang paling kuat, dan itu adalah sebuah fakta. Oke, setelah kita beres ngebahas tentang kekuatan dan kelemahan dari sihir tuman bomba, sekarang kita akan mulai ngebahas tentang alat-alat apa aja yang digunain Igor untuk menunjang aktivasi sihir tuman bomba. Dan alat pertama yang digunakan oleh Igor untuk melancarkan sihir tuman bomba adalah Andrevna Sisters atau Andrevna bersaudari. Dari sini kita akan sedikit flashback terlebih dahulu ya. Berdasarkan informasi yang saya dapetin di light novel, Igor ini sebenarnya adalah seorang penyihir yang terlahir dari proses pembuahan artifisial atau kayak bayi tabung lah. Dan selama perjalanan hidupnya, Igor telah menunjukkan kemampuan sihir dan juga kejeniusan yang luar biasa. Sehingga gak aneh kalau pihak Uni Soviet baru menganggap sosok Igor itu sebagai sebuah mahakarya. Nah, akan tetapi suatu saat, rupanya Uni Soviet baru itu menjadi serakah akan kekuatan. Dan mereka itu ingin menciptakan lebih banyak lagi sosok-sosok seperti Igor. Oleh karena itu, pihak Uni Soviet baru melakukan sebuah eksperimen di mana mereka mencoba untuk membuat kloningan Igor lewat metode biochemistry dengan menjadikan DNA Igor sebagai acuannya. Dan singkat cerita, terciptalah 7 orang yang merupakan kloningan-kloningan Igor dari hasil eksperimen tersebut. Dan ke-7 kloningan Igor ini disebut sebagai Andrevna Sisters. Nah, akan tetapi, setelah Andrevna Sisters ini terlahir, para peneliti dari Uni Soviet baru ini merasa kecewa gitu karena mereka sadar bahwa Andrevna Sisters ini tidak memiliki kemampuan sihir ataupun kecerdasan sehebat Igor. Cuma ya apa dikata, nasi udah jadi bubur. Dan daripada Andrevna Sisters ini dibiarin nganggur, pihak Uni Soviet baru akhirnya memutuskan untuk menjadikan Andrevna Sisters sebagai alat untuk membantu Igor. Jadi Andrevna Sisters ini sedari awal mereka itu udah gak dianggap layaknya manusia. Nah, setelah ngejelasin asal-usul dari Andrevna Sisters, sekarang kita akan mulai ngebahas tentang fungsi atau kegunaan yang dimiliki oleh Andrevna Sisters. Yang pertama, Andrevna Sisters ini memiliki fungsi sebagai amplifier atau buff bagi sihir tuman bomba. Jadi jika Igor menggunakan Andrevna Sisters saat mengaktifkan sihir tuman bomba, maka power yang dihasilkan oleh sihir tuman bomba itu baik dari segi radius maupun dari segi power itu akan meningkat secara drastis. Nah, sebenarnya Igor itu bisa aja gitu mengaktifkan sihir tuman bomba sendirian tanpa harus mengandalkan bantuan Andrevna Sisters. Tapi ya kalau terjadi situasi di mana Igor itu harus nyerang musuh yang jaraknya sangat jauh, atau misalkan Igor itu diharuskan ngemusnahin ratusan armada kapal musuh sekaligus,
maka Igor gak akan segan gitu, apalagi gengsi untuk menggunakan kekuatan dari Andrevna Sisters. Nah, sebagai tambahan informasi, karena Andrevna Sisters ini bisa dibilang seperti saudari kembarnya Igor, maka Igor itu mampu menyinkronkan atau menghubungkan Magic Calculation Area miliknya dengan Magic Calculation Area milik Andrevna Sisters. Sama seperti kasusnya Kasumi dan Izumi yang mampu saling menyinkronkan Magic Calculation Area mereka. Nah, karena Igor ini bisa menghubungkan atau menyinkronkan Magic Calculation Area miliknya dengan milik Andrevna Sisters, Igor jadi bisa dengan leluasa memanipulasi Andrevna Sisters untuk mengaktifkan sihir tuman bomba sesuai kehendaknya tanpa memerlukan persetujuan dari Andrevna Sisters. Terus, fungsi yang kedua, selain berperan sebagai amplifier, Andrevna Sisters ini juga berperan sebagai dinding pertahanan atau dinding perlindungan bagi Igor. Maksudnya gini, ketika Igor ngaktifin sihir tuman bomba sambil ngegunain Andrevna Sisters, jika terjadi kasus di mana Igor ini harus all out atau harus ngelakuin serangan tuman bomba dengan skala besar-besaran, maka Igor itu gak perlu ngerasa takut Magic Calculation Area miliknya itu bakal mengalami overheat. Sebagai gantinya, beban atau overheat yang seharusnya menimpa Igor itu justru akan dialihkan ke Magic Calculation Area milik Andrevna Sisters. Nah, gak berhenti di situ. Selain mampu mencegah Magic Calculation Area Igor dari overheat, Andrevna Sisters ini juga bisa menyamarkan jejak psion milik Igor, sehingga Igor pun gak perlu khawatir akan menerima resiko serangan balik secara langsung dari musuh. Ya, kalau diibaratin mah Igor ini seperti berselancar di internet sambil menggunakan VPN, ya. Hal ini pernah terjadi gitu di volume 24 kemarin, di mana sesaat setelah Igor menyerang Tatsuya dengan sihir tuman bomba, Tatsuya sempat melacak jejak psion dari sihir tuman bomba dengan Elemental Sight, dengan harapan agar Tatsuya bisa melakukan serangan balik kepada Igor. Nah, akan tetapi, karena Igor saat itu ngegunain Andrevna Sisters, Tatsuya jadi gak bisa nemuin lokasi keberadaan Igor di dalam dimensi informasi. Justru Tatsuya malah menemukan keberadaan dua Andrevna Sisters, yaitu Anna dan Veronica. Dan pada akhirnya Tatsuya pun gak bisa ngelenyapin Igor. Dia hanya bisa ngelenyapin Anna dan Veronica. Sedangkan Igor, dia malah berhasil selamat berkat pengorbanan dari Andrevna Sisters. Nah, oke. Setelah ngebahas Andrevna Sisters, sekarang kita akan ngebahas alat yang kedua, yaitu Argan. Argan, atau disebut juga dengan organ, adalah sebuah superkomputer CAD raksasa yang berfungsi untuk mengconvert atau merubah data lokasi yang didapatkan dari citra satelit menjadi data yang mampu dibaca atau diproses oleh CAD. Dengan bantuan Argan, Igor jadi bisa mengaktifkan sihir tuman bomba dari jarak yang sangat jauh hanya dengan bermodalkan data lokasi dari citra satelit. Di video pembahasan volume 25 part 1 kemarin, saya udah ngejelasin secara gamblang ya tentang fungsi dari Argan. Jadi saya rasa saya gak perlu ngejelasin Argan untuk kedua kalinya di sini. Ya biar gak kepanjangan juga ya. Oh iya, by the way, sebenarnya nama Argan ini terinspirasi dari sebuah alat musik yang bernama pipe organ. Pipe organ sendiri adalah sebuah alat musik seperti piano, namun terlihat lebih megah dan mewah. Dan berbeda dengan piano-piano biasa, suara yang dihasilkan oleh piano dari pipe organ ini akan keluar dari pipa-pipa udara yang terhubung langsung dengan piano tersebut. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas alat yang ketiga, yaitu igrok. Nah, sebenarnya igrok ini bisa dibilang satu paket ya dengan Andrevna Sisters, yang mana udah saya sebutin tadi bahwa Andrevna Sisters itu berfungsi untuk menjadi amplifier bagi sihir tuman bombanya Igor. Nah, sedangkan igrok itu tugasnya hanya menjadi CAD yang digunakan oleh Andrevna Sisters supaya fungsi amplifier tadi bisa terrealisasi. Jadi ya, kita nggak usah pusing-pusing lah, anggap aja Andrevna Sisters dengan igrok itu satu paket atau satu kesatuan. Nah, kalau kalian lihat video promosi ke 10 tahun Mahoka, di sana kita bisa ngelihat ilustrasi atau adegan dari volume 24 di mana Igor nampak duduk di sebuah kursi mewah sambil bersiap-siap untuk menyerang Tatsuya dengan sihir tuman bomba. Nah, di adegan itu kita bisa ngelihat bahwa di belakang Igor itu terlihat ada dua benda seperti mesin yang berukuran besar. Nah, kedua benda besar itu tak lain adalah igrok. Perlu kalian tahu, di dalam igrok itu sebenarnya ada sebuah tabung steril yang menjadi tempat di mana Andrevna Sisters dipaksa untuk bekerja demi Igor. Andrevna Sisters yang disimpan di igrok ini benar-benar diperlakukan layaknya benda.
Dan di sana mereka itu selalu dibuat dalam keadaan tidak sadar dengan menggunakan obat bius demi mencegah agar Andrevna Sisters itu tidak mengamuk saat mereka kesakitan. Akibat dari perlakuan ini, lama-kelamaan segala emosi yang dimiliki oleh Andrevna Sisters itu perlahan-lahan menghilang. Dan pada akhirnya mereka pun sepenuhnya telah berubah menjadi senjata tanpa emosi. Oke, mungkin saya cukupkan sekian buat pembahasan sihir tuman bomba kali ini. Sebenarnya kemarin itu saya pengen masukin pembahasan chain casting di video ini sekaligus ya. Cuma saya ngerasa chain casting itu lebih baik dibikin video terpisah, mengingat chain casting itu gak hanya kompatibel dengan sihir tuman bomba aja, tapi chain casting itu juga bisa kompatibel dengan sihir-sihir lain. Makanya saya sengaja gak masukin biar lebih enak ngebahasnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, dan sekarang kita akan masuk ke sesi Saweria. Yang pertama ada dari Izu-san. Halo bang, halo juga, makasih banyak bro buat sawerannya. Next ada dari Isnain. Mi, wah bang Shiro up fakta mahoka nih, nonton 5 min later. Bentar, gue gak salah masuk channel pembahasan fisika kuantum kan? Lah, kemarin emang ada pembahasan fisika kuantum ya? Perasaan gak ada deh. Gak ada. Perasaan gak ada deh. Saya tuh sebenarnya paling anti kalau ngebahas masalah fisika ya. Jadi gak mungkin lah ada ya. Oh iya, by the way, seperti biasa, makasih banyak bro buat sawerannya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.